Hai guys, di video kali ini aku Kopi. Yo ayo, Hai guys, kembali lagi di videoku. Di video kali ini aku bakal membahas tentang public speaking nih. Jadi di public speaking pasti kan ada banyak banget orang yang ngerasain yang namanya grogi panggung. Betul. Terus ngerasain malu-malu. Sampai ada yang mau di naik panggung tuh ada yang sampai menangis-nangis. Seperti itu, pasti ada dari kalian. Pasti kayak gitu. Nah, buat kalian semua wajib banget nonton video ini sampai akhir karena banyak banget info-info yang akan kita sampaikan di video kali ini. Nah, sebelumnya kalian masih ingat dengan saya pastinya, Melanie Indrasari, dan saya dari Universitas Semarang. Nah, di sebelah saya ini ada seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki ilmu yang sangat-sangat bermanfaat pastinya. Nah, siapa lagi? Nah, kita tanya Mbak Yaya ya. Iya, Kak. Boleh diperkenalkan? Halo teman-teman yang di rumah, perkenalkan nama aku Yaya Widya. Kalian boleh manggil aku Yaya ataupun Widya, terserah kalian. Nah, aku ini dari Universitas Diponegoro, tingkatnya itu Udinus. Tempatnya itu BTW itu tempatnya di Tugu Muda, dekatnya Tugu Muda. Oke, nih buat kalian semua ya yang nonton nih, anak-anak Udinus, kalian bisa kenalan guys. Kapan lagi kalian bisa kenalan sama seorang speaker muda ya kan, cantik, punya usaha, speaker muda. Cuy, mantap banget. Dan kalian wajib ya, jangan lupa follow Instagram kita berdua di Melanie Indrasari dan Yaya Widya _. Follow ya teman-teman ya, biar kita bisa lebih jalin hubungannya lebih baik lagi. Nah, sebelumnya nih Mbak Yaya, sebagai seorang speaker ya. pengalaman apa sih yang pernah Mbak Yaya rasakan menjadi seorang speaker itu sendiri? Oh, jadi gini Kak Mel, aku tuh pernah kayak seminar itu di depan suatu SMP swasta di Semarang. Jadi kebetulan aku punya usaha shop itu, dan aku ngisi acara tersebut untuk para pengusaha muda gitu. Dan aku masukin itu. Waktu aku pertama kali dipanggil itu, meskipun outfit aku nggak besar-besar banget, tapi tuh aku tuh udah berani pede gitu Kak Mel. Udah berani pede dan nge-share tentang ilmu yang aku dapat di usia muda. Aku udah jalanin bisnis ini. Awalnya sih emang aku kayak ngerasa kayak grogi, bisa nggak ya? Apalagi itu di situ banyak banget pengusaha yang lebih dari aku waktu itu. Nah, aku di situ mulai ada rasa insecure pastinya. Itu benar-benar aku, tapi di situ aku kayak yakin pede gimana caranya aku bisa berbagi ilmu. Jadi dengan niat aku di situ itu aku sebenarnya aku ingin berbagi ilmu aja gitu. Bisa aku share aku ya. Gitu. Biar anak-anak muda atau generasi muda jangan takut jadi pengusaha, jangan takut memulai usaha. Kita harus pede dulu ya. Nah, dari situlah aku belajar tentang apa itu public speaking dari seminar itu waktu itu. Jadi waktu itu pun Mbak Yaya pertama kali ikut seminar atau pembawa acaranya atau pengisi acaranya pun pasti merasakan yang namanya grogi panggung ya. Pasti itu Kak Mel. Karena sebenarnya guys, kalau kita ingin lancar di acara panggung itu, kita harus memiliki jam terbang yang sangat tinggi sekali ya Mbak Yaya. Iya betul. Seperti pengalamannya Mbak Yaya sekali. Seperti yang pertama kali mungkin merasakan grogi panggung, tapi lama-lama akan terbiasa dengan kebiasaan ya. Karena udah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Nah, jadi gitu guys. Jadi buat adik-adik yang nonton di video kali ini, kalian bisa mengerti tuh gimana sih, apa sih public speaking. Atau mungkin kalian yang masih menanya-nanya, kira-kira public speaking itu pembahasannya apa, manfaatnya itu apa, kalian wajib banget nonton video ini karena sebenarnya sampai selesai. Iya, karena di sini banyak banget manfaat dan keuntungan kalau kalian menonton sampai akhir. Karena memang public speaking sangat berguna ya Mbak ya buat kedepannya seperti itu. Dan kalian kalau ingin menjadi seorang speaker yang handal, kalian jangan malu-malu guys, ya tetap belajar dan rendah diri kalau ketika bertemu dengan seseorang yang lebih speaker yang handal. Mungkin jangan sok kayak ngerasa udah gue banget nih, udah passion gue nih, jangan kayak gitu. Karena setiap orang itu harus belajar ya Mbak Yaya ya. Nah, jadi setiap apa yang dibicarakan Mbak Yaya itu sebenarnya harus kita petik guys. Jadi ada beberapa yang harus kita catat agar kita ingat selalu. Ya kan Mbak Yaya? Betul Kak Mel. Nah, jadi nih menurut
Mbak Yaya sendiri seorang public speaking, seorang influencer muda ya. Hitungannya seperti itu karena Mbak Yaya punya bisnis guys. Jadi ini adalah seorang wanita muda yang dia itu public speaker juga dan dia punya usaha juga nih. Oh, bedanya maaf aku makasih Kak Mel, makasih Iya, ya. boleh. Jadi aku usaha. Mungkin ada mau cerita sedikit. Oh iya, aku cerita sedikit. Jadi Kak Mel kan bilang aku pengusaha muda. Jadi pengusaha muda aku tuh dari kapan? Aku dari umur 16 tahun, teman-teman, kalau kalian mau tahu. Dari kelas aku 1 SMA Kak Mel. Dan sekarang aku udah kuliah, udah semester 4, udah 20, berarti aku udah jalannya Udah berapa tahun? 8 bulan. 5, mau 5 Mau jalan 5. Dan itu pun nggak gampang teman-teman, buat kalian juga yang suka berwirausaha. Itu public itu penting juga di wirausaha. Karena apa? Waktu review itu kan harus pede, harus pede dan harus kayak lancar. Gak mungkin kan kita kalau review gitu kayak kikuk gitu nggak mungkin ya. mungkin teman-teman. Yang mana ada orang tahu ya kalau kita nge-review barang. Betul. Kayak kita aja Iya, nggak tahu gitu. itu barang itu apa Betul. gitu. Kalau kalian reviewnya kayak mak kagum gitu doang, itu kayak customer itu Gitu kayak mikir gitu, ini tuh gimana sih? Ini beneran produk yang bagus gak bagus sih? nggak sih? Atau recommended gak sih? Emang ini produknya tuh bagus gak sih buat kulit atau dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget ya. Betul. Cara bicara itu bisa ngaruh dalam kayak customer datang ke kita gitu. Kalau kalian cara bicaranya itu bagus, benar, dan Sopan, jelas, ya? sopan, itu pastinya itu pasti customer akan datang sendiri. Kalau di aku pribadi kayak gitu ya teman-teman. Tuh jadi tuh buat para online shop atau yang masih punya Ingin usaha, belajar tuh, juga penting banget. bisa dicatat. Seorang owner sebesar-besarnya owner harus tetap rendah diri, harus sopan santun, menghargai customer, apapun itu customernya agar Berdoa. apa. Nah, itu berdoa itu paling penting ya. Betul. Karena memang doa Konsisten itu juga penting loh Kak, konsisten. iya Karena benar. kalau gak konsisten, gak niat gitu ya udah. Percuma. Bener Apa, banget. kayak berhenti di tengah jalan. Banyak banget temanku yang kayak yang asalnya Lanjut. ikut-ikut gitu, tapi dia akhirnya Males berhenti. karena dia kayak ngerasa insecure, gak balik pede. lagi karena mungkin ada temannya jual, dia Betul. jual, dia terjadi Iya, insecure. padahal kan udah gitu udah ada yang ngatur. Nah jadi itu tetap Apapun semangat. jualan kalian, asalkan kalian jujur, amanah, itu Insya Allah pasti ada pembelinya ya, karena Betul. rezeki itu udah ada yang ngatur. Nah nih catatan buat para influencer muda atau mungkin yang ingin jadi online shop tuh bisa dicatat. Jangan pernah sombong dan selalu berdoa, karena apa? The power of doa guys. Kalian tetap berdoa Iya. dan tetap konsisten, karena tuh bangun usaha tuh cuman gak usaha nih jadi enak gak guys. Kita harus bener-bener ya Bener. gitu guys. Jadi tuh memang berarti memang sangat-sangat bermanfaat sekali ya kita belajar public speaking. Betul. Itu pun nggak ngaruh di kayak usaha juga kok Kak. Kita berteman pun itu juga Sangat ngaruh. berpengaruh. Kayak misalnya aku teman sama Kak Mel gini, Iya. kalau kita berteman kita nggak bisa jago ngomong, Iya, ataupun bener nggak banget. bisa kayak nggak nyambung gitu, nggak bisa menyesuaikan gitu. Iya. Itu juga ngaruh Percuma ya. pertemanan itu Kak. Iya tuh guys, jadi kalau kita punya ilmu public speaking yang benar, kita Betul. juga bisa menambah pertemanan yang sangat Betul. banyak. Karena apa? Kita punya ilmu public speaking gitu kan Mbak? Iya. Dan kita bisa melakukannya di kehidupan kita agar kita menambah teman, wawasan semakin luas, dan kita memberikan informasi itu yang lebih menarik lagi dan bermanfaat. Nah, jadi seorang public speaking ibaratnya atau bicara lah, Iya. pasti Mbak Yaya kan pernah merasakan yang namanya grogi paling seperti tadi, Pasti dong. malu-malu. Malu sampai Terus apa sih yang membuat Mbak Yaya jadi, wih gue bisa nih sekarang, gue bisa ngomong di depan banyak orang, iya. gue bisa ngasih informasi apa aja karena gue udah pede. Nah, gimana sih cara melewati itu semua tuh gimana sih? Oke, kembali ke topik seminar tadi. Aku caranya waktu seminar itu aku kan lihat banyak orang tuh pasti udah gemeteran itu. Iya. Aku pasti. Malu banget. Tapi aku tarik nafas dulu, tenangin diri dulu. Itu yang pertama, itu tenangin diri dulu, berdoa, kuncinya berdoa. Sama satu, itu kalian pede aja. Pede, iya, yakin, jangan insecure ya teman-teman. Buat adik-adik ataupun siapapun jangan insecure. Kalian harus tetap pede dan percaya diri gitu. Aku bisa, aku di sini mau menjelasin tentang apa informasi yang emang bener dan
real gitu, bermanfaat banget buat kalian semua. asalkan kalau kalian kalau ngomong itu tuh menjaga perasaan. Nah, tetap harus ada sopan santun ya. Dan terus kayaknya juga perlu yang namanya belajar AOYO juga ya Iya, Kak ya. itu penting banget AIO. Karena melatih mulut kita biar tidak typo ataupun salah-salah saat berbicara juga. Terus berarti Mbak Ya juga melakukan apa yang namanya berbicara di depan cermin itu pasti Mbak Ya pernah melakukan? Iya Kak, pernah Kak. Jadi ceritanya gini, pasti kalian juga pernah sih kan. Oke, ini sepertinya cerita yang sangat menarik guys. Jadi waktu aku sekitaran malam-malam itu kadang tuh aku tuh suka ngerasa kayak nge-review sendiri gitu, kayak sangat berterima gitu Kak Mel. Iya Kak Mel juga pernah. Iya, aku pernah kayak ngerasa seperti influencer yang Iya, besar betul. banget. Dan kita tuh kayak, wih keren banget nih gue kalau Pasti cewek-cewek pernah dong kayak gitu, pasti iya kan, mungkin nggak mungkin kayak enggak. Karena aku kalau misalnya habis kayak mau pergi gitu skincarean, aku ada makeup sendiri kayak ngomong-ngomong sendiri. Nah di situ mulailah rasa pede percaya diri tentang itu. Aku bicara di depan cermin, tapi bicara di depan cermin kalau kita ngerasa kayak itu jangan langsung sombong, jangan. Kalian harus tetap belajar lah. diri boleh, tapi jangan berlebihan. Gitu. Tetap belajar guys, karena seorang public speaker yang tinggi-tinggi itu tetap harus belajar juga. Apalagi kita loh, kita itu yang masih awal banget untuk seperti itu ya. Nah jadi itu guys, jadi beberapa ilmu yang bisa kita petik dari public speaking. Nah dari Mbak sendiri tadi udah menjelaskan dia adalah seorang owner atau dia punya online shop, dan dia juga seorang public speaker, dan dia udah berapa lama ya Mbak? Ada 2 tahun lebih ya? 5 Kak. 5. Oh iya maaf, mau 5 tahun ya? 6, 7, 8, 9 Ya sekitar segitu ya Mbak ya. Jadi dia punya online shop udah hampir 4, jalan 5. Dan seorang speaker pun juga sama, dan banyak banget halang rintang yang terjadi ya Kak ya. Karena memang menjadi seorang speaker juga tidak mudah. Harus memiliki wawasan, kecerdasan, dan berbicara yang pandai, dan bisa menempatkan diri nih. Kira-kira gue mau speak up di mana nih? Ketika kita mau di sekolah ataupun SMP bisa, kalau dia cowok ya, misal kayak ada cowok bisa itu Kak ceramah. Oh iya, Masjid. oh iya bener-bener. Ataupun gini Kak, kalau misalnya ada pengajian di perumahan atau gimana, kita bisa tuh ceramah ataupun kajian. Iya, itu salah satu public speaking yang ringan kan kalau karena kan kita kan juga belajar ya. Kalau kita ngomong di depan dosen guru aja kita masih gemeteran. Ngomong di depan teman aja kita masih malu gitu. Pasti banyak banget yang coba pasti kita kan gagal fokus itu, dan itu susah banget ngaturnya. Itu pernah banget aku alami loh Kak. Oh gimana? Itu waktu kuliah ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan presentasi ya. Ketika itu aku punya kelompok, dan kelompokku tuh memang ketuanya tuh aku, dan aku harus memimpin presentasi guys. Terus aku udah malu nih, oh my god, ini gue ngomong apa ya di depan orang-orang banyak ini, di depan dosenku. Terus nanti ketika aku ngomong dan tanya, aku
di kalangan seperti saya mahasiswa, Iya, teman-teman lainnya tuh masih banyak banget yang ngerasa grogi, Betul. malu-malu dan lain sebagainya, sampai ada nangis. ya bener Iya, banget. betul. Ada yang nangis juga, walaupun cuman presentasi di depan Kelas, dosen di kelas. kan, mereka malu, sampai akhirnya mereka nggak mau presentasi, Iya. dia dapat nilai kan. Nah jadi ini kita bakalan dengerin ya tips-tips dari Mbak Aya sendiri mengatasi grogi-grogi panggung. Jadi buat kalian tetap nonton video ini sampai akhir ya guys. Nah, di sini aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang ngalamin kayak grogi panggung itu. Nah, yang pertama itu kalian tuh pernah nggak sih kayak ngerasain insecure? Nah, yang pertama itu kalian tuh ilangin itu rasa insecure. Jadi kalian harus percaya diri. Terus yang kedua harus sering latihan itu A-I-U-E-O. Contohnya kayak Mel A-I-U-E-O. tuh. Nah, terus kalian tetap harus kayak berdoa dulu. Tenangin diri, jangan terburu-buru, kayak percaya diri aja udah. Kalau kalian itu bisa gitu. Nah jadi itu inti dari kesimpulannya itu dari apa yang dibicarakan Mbak Yaya itu seperti public speaking itu merupakan berbicara di depan umum. Nah buat kalian semua wajib banget belajar public speaking karena pasti kita harus memiliki ilmu public speaking. Nah, cara mengatasi grogi-grogi panggung nih seperti yang pertama itu kita belajar A-U-I-E-O. Nah, Jangan itu insecure, jangan insecure, harus pede. Dan kalian nih, aku kasih satu tips buat kalian nih yang ciamik banget, iya kan? Iya. Kita harus sering berbicara di depan cermin, guys. Itu sangat bermanfaat. Terus ini ya Kak Mel, sering-sering juga kumpul sama temen-temen itu Iya. juga ngaruh Kak Iya. Mel. Jadi kita jangan Wawasannya diam biar luas dan jangan berdiam diri terus di Iya, kamar. betul banget. Tuh biar kalian Kita tuh harus pede. keluar dari zona nyaman ya. Kita harus menggali informasi-informasi yang sangat banyak. Karena Betul. apa? Seorang public speaking itu harus memiliki informasi yang luas. Betul. Karena yang disampaikan bukan hanya tentang pendidikan ya. Betul, ada yang kayak olahraga, yang Iya. hobi, yang fashion juga bisa kecantikan. Banyak banget yang kita Harus pelajari pelajarin dan cari terus tentang pengetahuan yang lainnya ya. Jadi itu guys, jadi perlu diingat dan kalian semua nih buat adik-adik yang nonton yang masih SMA dan kalian bingung kalian ambil jurusan apa Iya. ya? Kok susah nggak ya dan lain sebagainya? Nggak susah, kalian yakin aja kalian tuh bisa karena public speaking itu sangat penting untuk kita di kemudian hari. Aku ingin berbagi ilmu aja gitu. Yo, Bisa aku share setahu gitu aku ya. ya. Gitu. Biar anak-anak muda atau generasi muda jangan Iya. takut jadi pengusaha, jangan takut memulai usaha. Betul. Kita harus pede dulu ya. Nah dari situlah aku belajar tentang apa itu public speaking dari seminar itu waktu itu. Nah, Jadi waktu itu pun Mbak Yaya pertama kali ikut seminar atau pembawa acaranya atau pengisi acaranya pun pasti merasakan yang namanya grogi panggung ya. pasti itu Kak Mel. Karena sebenarnya guys, kalau kita ingin lancar berbicara panggung itu kita harus memiliki jam terbang yang sangat tinggi sekali ya Mbak Yaya. Iya betul. Seperti pengalamannya Mbak Yaya sekali. Seperti yang pertama kali mungkin merasakan grogi panggung tapi lama-lama akan terbiasa dengan kebiasaan ya. Iya. Karena udah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Nah jadi gitu guys, jadi buat adik-adik yang nonton di video kali ini kalian bisa mengerti tuh gimana sih, apa sih public speaking. Atau mungkin kalian yang masih menanya-nanya kira-kira public speaking itu pembahasannya apa, manfaatnya itu apa. Kalian wajib banget nonton video ini karena Sampai sebenarnya selesai. iya, Karena di sini banyak banget manfaat dan keuntungan kalau kalian menonton sampai akhir. menontonnya. Karena memang public speaking sangat berguna ya Mbak Yaya ya buat kedepannya seperti itu. Dan kalian kalau ingin menjadi seorang speaker yang handal, kalian jangan malu-malu guys, dan tetap belajar dan rendah diri kalau ketika bertemu dengan seseorang yang lebih speaker yang handal. Iya, Mungkin jangan sok kayak ngerasa udah gue banget nih, jangan, udah jangan. passion gue nih, jangan kayak gitu. Karena setiap orang itu harus belajar yang Mbak Yaya ya. Nah, jadi setiap apa yang dibicarakan Mbak Yaya itu sebenarnya harus kita petik guys. Jadi ada beberapa yang harus kita catat agar kita ingat selalu. Ya kan Mbak Yaya? betul Kak Mel. Nah, jadi nih, menurut Mbak Yaya sendiri seorang public speaking, seorang influencer muda ya, hitungannya seperti itu karena Iya. Mbak Yaya punya bisnis guys. Jadi ini adalah seorang wanita muda yang dia itu public speaker juga dan dia punya usaha juga nih. Oh, BTW maaf aku
Foto Kak Mel, makasih Iya, ya. boleh. Jadi aku Mungkin- usaha. Mungkin ada mau cerita sedikit. Oh iya, aku cerita sedikit. Jadi Kak Mel bilang aku pengusaha muda. Jadi pengusaha muda aku tuh dari kapan? Aku dari umur 16 tahun, teman-teman, kalau kalian mau tahu. Dari kelas aku 1 SMA Kak Mel. Dan sekarang aku udah kuliah, udah semester 4, udah 20 bulan. Berarti aku udah jalanin Udah berapa tahun? 8 9 5 mau 5 akan Mau udah jalan mau 5. Dan itu pun nggak gampang teman-teman, buat kalian juga yang suka berwirausaha. Itu public itu penting juga di wirausaha. Karena apa? Waktu review itu kan harus pede, Iya, harus iya. pede dan harus kayak lancar. Nggak mungkin kan kita kalau review A, Gitu I, ya. E, gitu-gitu kayak Kikuk itu nggak nggak mungkin ya. Dan mungkin teman-teman. yang mana pasti ada orang ya. tahu ya kalau kita nge-review barang. Betul. Kayak kita aja Iya, nggak tahu gitu. itu barang itu apa Betul. gitu. Kalau kalian reviewnya kayak mak kagum gitu-gitu doang, itu kayak customer itu Percuma gitu kayak mikir gitu, ini tuh gimana sih? Ini Gimana? beneran produk yang bagus gak bagus sih? gak sih? Atau recommended gak sih? Emang ini produknya tuh bagus gak sih buat kulit atau dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget ya. Betul. Cara bicara itu bisa ngaruh dalam kayak customer datang ke kita gitu. Kalau kalian cara bicaranya itu bagus, benar dan Sopan, jelas, ya. sopan, itu pastinya itu pasti customer akan datang sendiri. Kalau aku pribadi kayak gitu ya, teman-teman. Tuh jadi tuh buat para online shop atau yang masih punya Ingin usaha, belajar tuh, juga penting banget. bisa dicatat. Seorang owner sebesar-besarnya owner harus tetap rendah diri, harus sopan santun, menghargai customer, apapun itu customernya agar Berdoa. apa. Nah, itu berdoa itu paling penting ya. Betul. Karena memang doa Konsisten itu juga penting loh Kak, konsisten. iya Karena benar. kalau nggak konsisten, nggak niat gitu ya Percuma. udah. Bener Apa, banget. kayak berhenti di tengah jalan. Banyak banget temenku yang kayak yang asalnya Lanjut. ikut-ikut gitu, tapi dia akhirnya Males karena dia kayak ngerasa insecure, nggak balik pede. lagi karena mungkin ada temannya jual, dia Betul. jual, dia jadi insecure. Padahal kan rezeki udah ada yang ngatur. Nah, jadi itu tetap apapun semangat. jualan kalian, asalkan kalian jujur, amanah, itu insya Allah. Insya Allah pasti ada pembelinya ya karena Betul. rezeki itu udah ada yang ngatur. Nah nih catatan buat para influencer muda atau mungkin yang ingin jadi online shop tuh bisa dicatat. Jangan pernah sombong dan selalu berdoa karena apa? The power of doa guys. Kalian Betul tetap banget. berdoa Iya. dan tetap konsisten karena tuh bangun usaha tuh cuman gak usaha nih jadi enak gak guys, Iya, kita harus enggak. bener-bener Iya. ya Benar. gitu guys. Jadi tuh memang berarti memang sangat-sangat bermanfaat sekali ya kita belajar public speaking. Betul. Itu pun nggak ngaruh di kayak usaha juga kok Kak. Kita berteman pun itu juga Sangat ngaruh. berpengaruh. Kayak misalnya aku teman sama Kak Mel gini, Iya, kalau kita berteman kita nggak bisa jago ngomong, Iya, ataupun benar nggak banget. bisa kayak nggak nyambung gitu, nggak bisa menyesuaikan. Iya. Itu juga Ngaruh ngaruh ya? pertemanan itu Kak. Bisa. iya tuh guys. Jadi kalau kita punya ilmu public speaking yang benar, kita Betul. juga bisa menambah pertemanan yang sangat banyak. Karena apa? Kita punya ilmu public speaking, gitu kan, Mbak? Iya. Dan kita bisa melakukannya di kehidupan kita agar kita menambah teman, wawasan semakin luas, dan kita memberikan informasi itu yang lebih menarik lagi dan bermanfaat. Nah, jadi seorang public speaking ibaratnya atau pembicara lah. Iya. Pasti Mbak Yaya kan pernah merasakan yang namanya berbicara seperti tadi, Pasti dong. malu-malu. Malu sampai Terus apa sih yang membuat Mbak Yaya jadi, wih, gue bisa nih sekarang, gue bisa ngomong di depan banyak orang, iya. gue bisa ngasih informasi apa aja Betul. karena gue udah pede. Nah, gimana sih cara melewati itu semua tuh gimana sih? Oke, kembali ke topik seminar tadi. Aku caranya waktu seminar itu aku kan lihat banyak orang tuh pasti udah gemeteran itu. Iya. Aku pasti. Malu Tapi banget. aku tarik nafas dulu, tenangin diri dulu. Itu yang pertama, itu tenangin diri dulu, berdoa, kuncinya berdoa. Sama satu, kalian pede aja. Pede, Yakin ya? iya yakin. Jangan insecure ya teman-teman. Buat adik-adik ataupun siapapun jangan insecure. Kalian harus tetap pede dan percaya diri gitu. Aku bisa. Aku di sini mau menjelasin tentang apa informasi yang emang bener dan Real. gitu. Bermanfaat banget Bermanfaat buat gitu. kalian semua. Asalkan kalau kalian kalau ngomong itu tuh menjaga perasaan. Nah, tetap harus ada sopan santun ya. santun. Dan terus kayaknya juga perlu yang namanya belajar AOYO juga ya Iya, Kak, ya. itu penting banget. AIO. Karena
melatih mulut kita biar tidak typo ataupun salah-salah saat berbicara juga. Terus berarti Mbak Ya juga melakukan apa yang namanya berbicara di depan cermin itu pasti Mbak Ya pernah melakukan? Iya Kak, pernah Kak. Jadi ceritanya gini, pasti kalian juga pernah sih kan. Oke, ini sepertinya cerita yang sangat menarik guys. Jadi waktu aku skincare malam-malam gitu, kadang tuh aku tuh suka ngerasa kayak nge-review sendiri gitu, kayak sangat bener-bener gitu Kak Mel. Iya Kak Mel juga pernah. Iya, aku pernah kayak ngerasa seperti influencer yang Iya, besar betul. banget. Dan kita tuh kayak, wih keren banget nih gue kalau gue Pasti jadi cewek-cewek pernah gitu dong kan. kayak gitu. Pasti iya Nggak kan, mungkin nggak mungkin ya. enggak. Karena aku kalau misalnya habis kayak mau pergi gitu skincarean, aku ada makeup sendiri kayak ngomong-ngomong sendiri. Nah di situ mulailah rasa pede, percaya diri tentang itu. Aku bicara di depan cermin, tapi bicara di depan cermin kalau kita ngerasa kayak itu jangan sombong, jangan. Kalian harus tetap belajar lah. diri boleh, tapi jangan berlebihan. gitu. Tetap belajar guys, karena seorang public speaker yang tinggi-tinggi itu tetap harus belajar juga. Apalagi kita itu yang masih awal banget Iya, ya betul, untuk seperti itu ya. Nah jadi itu guys, jadi beberapa ilmu yang bisa kita petik dari public speaking. Nah dari Mbak Ya sendiri tadi udah menjelaskan dia adalah seorang owner atau dia punya online shop, dan dia juga seorang public speaker, dan dia udah berapa lama ya Mbak? Ada 2 tahun lebih ya? 5 Kak. Oh, 5. Oh iya maaf, mau 5 tahun ya? 6, 7, 8, 9 ya. Ya sekitar segitu ya Mbak Ya. Jadi dia punya online shop udah hampir 4, jalan 5. Dan seorang speaker pun juga sama, dan banyak banget halang rintang yang terjadi ya Kak ya. Karena memang menjadi seorang speaker juga tidak mudah. Betul. Harus memiliki wawasan, kecerdasan, dan berbicara yang pandai, dan bisa menempatkan diri nih. Kira-kira gue mau speak up di mana nih? Kita mau di sekolah standar, ataupun SMP. bisa kalau dia cowok ya, misal kayak adik-adik cowok bisa itu Kak ceramah Oh iya. di masjid. Oh iya bener. Oh remaja Ataupun bermasjid gini ya. Kak Mel, kalau misalnya ada pengajian di perumahan atau gimana, kita bisa itu ceramah ataupun kajian gitu, penting banget. Kajian. Iya, itu termasuk public speaking. Iya, itu salah satu public speaking yang ringan menurut Iya, karena kan kita kan juga belajar ya. Iya, belajar. Kalau kita ngomong di depan dosen, guru aja kita masih gemeteran. Ngomong di depan teman aja kita masih malu-malu gitu. Pasti banyak banget yang iya. oh my god, ini bukan temen gue. Iya, oh my god, gitu. gitu pas kita ketika kita udah di depan kelas kita tuh pasti ngerasa Iya, apalagi kalau kita tuh ngomong berhadapan sama orang yang cantik ataupun yang ganteng ya. Cogan-cogan Iya. pasti kita Kita kayak gagal ngerasa fokus gitu ya. gagal fokus itu. Nah, itu susah banget ngaturnya. itu pernah banget aku alamin loh Kak. Oh, gimana? Jadi tuh waktu kuliah ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan aku presentasi. Iya. Ketika itu aku punya kelompok, dan kelompokku tuh memang ketuanya tuh aku, dan aku harus memimpin presentasi guys. Iya. Terus aku udah mau nih, oh my god, ini gue ngomong apa ya di depan orang-orang banyak ini, Iya. di depan dosenku. Terus nanti ketika aku ngomong, terus dosenku nanya, aku mau jawab apa nih? Kayak aku udah insecure duluan, Iya. sampai akhirnya aku opening pun juga sampai salah semua. Yang harusnya dia 6 jadi 16 gitu, kayak masih banyak jauh banget gitu loh guys. Jadi memang sampai pernah tuh lemes banget kaki karena emang bener-bener udah aduh nih gimana nih gue mau ngomong apa, gue nggak bisa gitu guys. Jadi tuh kayak gitu Mbak, memang kurang latihan ya mungkin. Coba kalau kalian pendiam ataupun mungkin kalian yang anaknya pendiam itu emang kayak ngerasa kalau ngomong sama temen tuh kayak malu ya. Iya mesti. Nah, aku saranin jangan deh. Jangan. Maksudnya harus tetap Humble. aja omong, humble sama Semua orang, karena itu penting juga ya Mbak ya. Buat belajar sama diri kita sendiri lagi sih, yang kan Mbak ya. Nah, jadi guys, sekian video di video kali ini yang kita sampaikan. Semoga di video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa di follow ya akun kita. Dah.